Kalian yang bela-belain Palestina, Arab Saudi sana nggak belain kalian. Kenapa ya Bu ya? Kenapa? Yesus itu bukan hanya sekedar manusia. Dia, saya baca, Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti seperti matahari. Pakaiannya menjadi putih berseri seperti terang. Maka tampaklah kepada mereka Musa, Elia sedang berbicara dengan dia. Kalau dia, ini logika yang harus Anda gunakan. Mungkin tidak, kalau dia hanya manusia biasa, dia membawa Musa dan Elia di hadapan ketiga muridnya. Ini ada saksinya. Nah, ini hal yang paling mustahil dilakukan manusia biasa. Ya, ini yang akan saya tanyakan kembali kepada Anda. Kalau memang Tuhan Anda adalah Allah, bisa tidak Dia menampakkan dirinya berbicara dengan nabi lain, bersama dengan nabi Anda, disaksikan minimal 3 orang saksi. Harus ada mata manusia yang menyaksikan pertemuan dia dengan Allah dan dengan nabi kalau memang dia mengutus nabi-nabi itu. Seperti penjabaran saya di awal, Yesus itu adalah yang mengutus nabi-nabi. Ya, ini buktinya. Salah satu bukti yang ditunjukkan Yesus di hadapan 3 muridnya, Petrus atau Kepas, Yakobus dan Yohanes. Dia membawa Elia yang belum mati dan membawa Musa yang sudah mati ke hadapan ketiga muridnya ini. Di Gunung Tabor. Bisa tidak Allahmu membuktikan kalau dia itu mengutus nabi-nabi dengan membawa nabi-nabi itu ke hadapan nabimu supaya validlah perkataannya bahwa dia yang mengutus nabi-nabi sebelumnya di hadapan 3 saksi. Silakan, Bang. Buka dulu mute-nya, Bang. Saya lanjut ya, Kakak. Jadi, logika paling sederhana, kalau Yesus itu adalah Tuhan, ibunya adalah Bunda Maria, lalu siapakah ayahnya, kan begitu? Paling sederhananya begitu. Ya, kira-kira yang dipahami oleh Kakak Selena, pemahaman Kakak Selena dalam terminologi Kristen nih, Tuhan itu seperti apa? Begitu. Kalau Tuhan itu dia yang Anda sebelumnya kan saya jawab. Ada tidak pengakuan Tuhan, udah saya sebutin tadi. Makanya disimak nih. Kenapa kami itu percaya pengakuan Yesus adalah Tuhan, ya? Itu ada di dalam Wahyu 1 ayat 8 dan 17. Ya, akulah yang awal dan yang akhir. Dia adalah al-awal al-akhir, yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Buktinya apa? Dengan dia mengaku Tuhan, dia menyertakan bukti yang saya tunjukkan tadi. Nah, pertanyaan balik saya kepada Bang Mujahir, ada tidak sesembahan Anda kalau mengaku Tuhan, mengaku yang mengutus nabi-nabi, dia menyertakan bukti, gitu loh. Kalau dia mengaku dia mengutus Musa, ya, mengutus Elia, ya, dibawa dulu ini nabi-nabi ini ke hadapan nabimu yang terakhir, dan harus ada saksi minimal 2 atau 3. Itu dulu, jangan lari dulu ke Maria. Nanti saya jelasin ini 2 malam saya jelasin. Silakan, Bang. Oke, logika ya. Pertanyaan saya tadi belum dijawab, yang tadi satu itu. Begitu. Yang tadi kan saya tanyakan. Sebelumnya kan saya jawab. Anda kan baru memulai pertanyaan baru nih. Pertanyaan saya di 5 menit yang lalu belum Anda jawab. Anda mau nimpali dengan pertanyaan di menit ketiga barusan. Ini dulu dong. Pertanyaan saya dulu dong. Ya. Ya, yes. I agree with you. Siap. Boleh dipersempit pertanyaannya, diperkerucut, boleh. Tadi pertanyaannya gimana tadi? Oke. Ada nggak pengakuan Tuhanmu bahwa dia adalah Tuhan, dan ada tidak bukti dia itu mengutus nabi-nabi sebelumnya, disaksikan orang lain kepada nabimu? Ada. Kan tunjukkan dalilnya seperti saya tadi. Di dalam, saya tunjukkan ya.
nanya ya kan, Kak diundang Riva, Kak Selena yuk diundang Riva. Memang Riva sekarang udah punya calon suami mau nikah, kok saya diundang? Oh Riva sekarang udah nggak jomblo, udah punya pasangan, mau nikah sampai saya diundang. Bang, saya tunjukkan ya, kok kabur? Sul, pakai logika dong Sul, saya mau pakai logika. Yesus walaupun dalam rupa manusia, dia bisa membuktikan dia Allah. Ini kerennya, Tuhan saya. Tuhan saya itu keren, ya. Orang-orang mengira dia manusia, tapi lihatlah pekerjaan ilahi yang nyata di depan biji mata banyak orang. Ini baru Tuhan beneran, bukan Tuhan gadungan. Kalau Tuhan gadungan itu cuman katanya toh. Ada saksinya? Ya kirim undangan perkawinannya Uni Riva. Nanti saya ini ya. Ya amit-amit jangan sampai ya itu. Ya gitulah males lah. Ya. Nih Kak diundang Uni Riva. Kapan dia nikah? Tanggal berapa dia nikah? Jangan sampai undangan saya duluan nih keluar nih. Berat saudara. Kenapa lari saudara? Duh. Kita diskusi pakai data, logika. Pengen muntah saya. Aduh, malam chaos ini ku terasa sepi. Silakan Ahmad Bahar. Halo Ahmad Bahar. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi Bu. Silakan. Assalamualaikum. Saya bukan Islam Bu, jadi saya tidak menyapa Anda dengan salam maaf. Anda. Silakan, Saya Bu. mau tanya, Boleh. kok apa kalau ya Yahudi sama Nasrani sama Yahudi kok diludahi itu kenapa? Ya, itu jawabannya adalah mereka syirik. Maksudnya itu mengidolakan Israel, padahal dia sendiri diludahi. Nasrani yang mana? Nasrani Yang yang Kristen. mana yang Kristen bukan Oten. Nasrani. Enggak, saya enggak mengidolakan. Siapa yang mengidolakan? Ibu ini Ya kebanyakan. saya enggak. Gini ya, Bu, Kebanyakan ya. milik Israel. Gini, jangan curhat ya. Tapi pertanyaan saya kenapa gini ya? Kalian yang mengidolakan Hamas ya di Palestina sana, kenapa itu malah diduar sama orang Yahudi ya, Israel? Kalian itu ada masalah apa sih kalian yang ini? Dan bahkan ya, gini. ini satu lagi ya, bahkan kalian yang mengidolakan Arab Saudi sana, orang Arabnya kagak pernah mau membela Palestina, kenapa ya? Ini saya juga bingung loh. Bahkan ya di Mekah sana dilarang bawa bendera Palestina, di Indonesia ini bawa terus. Lo di Arab sana dilarang loh. Betul, seriusan. Kalian kalau bawa bendera Palestina ke Arab sana, kalian itu dipenjara, serius. Apa ya? Kalian yang bela-belain Arab Saudi nggak, kalian yang bela-belain Palestina, Arab Saudi sana nggak belain kalian. Kenapa ya Bu ya? Kenapa Bu? Bahkan ini Raja Salman itu nggak suka Bu sama orang-orang yang di Palestina sana. Kenapa ya? Itu Bu. Oke. Itu tanyain dulu ya Bu ya. Kalau kita diludahi mah, kenapa kami diludahi? Soalnya orang Kristen tuh cantik-cantik. Makanya mereka tuh agak siri. Itu aja sih jawaban saya. Atau mungkin karena mereka kelebihan ludah kali ya Bu ya. Ya. Oke. Ini kenapa pada kabur ya? Bapak tadi kabur. Aduh. Iya. Aku pun bingung. Umatnya bingung. Semuanya bingung. Aku pun bingung. Halo, Muhammad, silakan. Ya, selamat siang. Selamat siang, Muhammad. Mau nanya, Kak. Silakan.
Tolong tunjukkan ayatnya yang mengatakan Yesus Tuhan Kristen itu bisa dilihat. Abang mau sebenarnya mau nanya apa minta ditunjukkan? Karena Kak, Iya, saya mau mau nanya. nanya. Iya, Iya. ya udah nanya kan. Pertanyaannya Iya, apa? iya. Pertanyaannya apa? Ayat yang mengatakan Tuhan Kristen itu bisa dilihat. Oke, nih. Iya. Soalnya ada yang kontradiksi kan? Oke, ayatnya itu di Matius 5 ayat 8. Berbahagialah, ya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kalau yang di Yohanes, Nih bang, kan kamu Kak tunjukin. Nih, giliran udah ditunjukin, kok lari? bukan lari. Maksudnya kalau yang di Yohanes kayak mana itu, Kak? Yohanes berapa bang? Yohanes, tunggu ya. Duh. Mana prot gue? Yang mana? Yohanes 14 ayat 9. Baca. Sama Yohanes 5 ayat Iya, Yohanes 37. 14 itu apa isinya? Yohanes kontradiksi dengan Yohanes cemana? Yohanes 37. Apa? Yohanes Apa 5 itu? ayat 37. Maksudnya Baca. kakak lah yang baca, tolong. Kok saya? Anda ini mau nanya, mau nunjukin apa mau minta tolong? Iya, maksudnya kakak aja yang baca. Males. Anda kan mau bertanya nih, kontradiksi ini sama ini. Yang mana Yohanes kontradiksi dengan Yohanes? Mana ada? Cemana? Orang kau aja nggak bisa menunjukkan kontradiksinya? Tunjukkan dulu kontradiksinya, baru saya jawab. Kontradiksinya di mana aja kau nggak tahu? Cemana aku mau jawab, pertanyaanmu aja nggak jelas. Kadrun. Emang mereng-mereng otaknya. Nih ada si Raka Juki yang nggak pernah laku ya, yang nggak pernah dinaikin sama Juma, Ripa atau semua ya, si Nandar ya. Raka Juki yang nggak laku ya, mantri sunat di bawah ini ya. Itu kan akan melihat. Iya, itu memang akan melihat. Tapi orang Israel itu sudah melihat. Nih, yang banyak cakap ini, yang padahal nggak dianggap ini sama debaters koin Islam. Lah Raka. Orang Thomas saja udah melihat Yesus kok. Ya Tuhanku, ya Allahku, katanya, dibilang lagi. Yohanes Nggak 14 ayat 9. Apa itu? Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes Terus? 14 ayat 9. Terus Yohanes 5 ayat 37. Rupanya Bapa pun tidak apa namanya? Tidak bisa dilihat, dikatanya. Terus Ya, itu aja kontradiksinya maksudnya apa? kan. Kontranya Yang apa? di Yohanes 14 itu Apa dikatakan Yohanes 14 itu? susah nerangkannya kalau aku, Kak. Ya, Baca aja lah kamu dulu, aja Kak. nggak tahu kontradiksi. Kakak aja yang baca dulu. Buka aja dulu, Kak. Buka. Kan kamu bilang, Kak, aku mau nanya kenapa Yohanes kontradiksi dengan Yohanes? Di mana kontradiksinya? Aku nggak tahu, Kak, kontradiksinya di mana. Terus mana aku mau jawab, Dek? Ya kan? Kau aja nggak tahu kontradiksinya di mana. Coba, di mana lah kontradiksinya? Coba. Thank you, Bang Kafeto sama Mas Bram.
Di mana kontradiksinya? Saya jebing, kamu nggak tahu kontradiksinya di mana. Silakan. Dia yang nanya nggak nguasai pertanyaannya. Di Yohanes 14 ayat 9, Apa Dia- tuh dikatakan? barang siapa melihat aku maka dia melihat Bapa. Hmm. Sementara di ayat di Yohanes, Berarti kalau mau melihat Bapa melihat Yesus gitu. ya, ya. Oke. Sementara di Terus? Yohanes 5 ayat 37, rupanya Bapa pun tidak akan. Ya iya, karena yang dilihat itu Yesus. Lah betul lo nggak kontradiksi. Yesus bilang, siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Berarti Bapa nggak kelihatan. Tapi yang kelihatan Yesus. Di ayat yang lainnya dikatakan, rupanya nggak ada yang lihat. Ya memang betul. Ya betul. Yesus itu siapa? Yesus Yesus itu itu firman siapa? Allah. Firman Allah. Firman Bapa. Bapa itu Bapa itu Allah. Yesus itu firman Allah. tapi aku Lah itu kontradiksinya adalah- di mana? Kontradiksinya di mana? iyalah Ya. katanya barang siapa yang melihat aku. Kalau muridnya ngelihat Yesus berarti kan nggak ngelihat Bapa. Di yang lainnya Bapa itu tidak terlihat. Ya benar, Mas. Maka Yesus benar mengatakan nggak ada yang lihat Bapa. Tapi kamu Berarti itu melihatnya aku. Kata Yesus gitu. Kamu melihatnya aku. Kamu nggak bisa lihat Bapa. Itu loh, selaras tuh. Gitu Bang Muhammad. Aduh. Silakan Bang Muhammad, apa lagi yang mau kutanya? Kau aja bingung. Makanya kan Rasul itu bilang, coba tunjukinlah sama Bapak. Gak ditunjukin sama Yesus, kau lihat aku aja. Gitu. Berarti ya Bapak gak maksudnya, kelihatan di ayat yang itu. Di ayat Bapak berikutnya itu pun Tuhan. Yesus bilang, Bapak itu Allah. Nah, Allah itu siapa? Tuhan. Itu Bapak. Allah itu Bapak. Tuhan itu Bapa. Kamu itu Agatha. Iya, Agatha itu siapa? Aku. Aku Agatha. Agatha aku. Aku adalah Iya, Agatha. Ya itu Iya, kan. terus Tuhan itu Bapa. Bapa Tuhan itu Allah. Yesus. Tuhan itu Yesus. Yesus itu Tuhan. Yesus itu firman. Ya, bukan Tuhan juga. Gelarnya Tuhan. Muter-muter ya. Enggak dong. Enggak dong. Saya manusia. Namanya Agatha. Gelarnya guru. Ya itu merujuk kepada saya. Yesus itu firman. Namanya Yesus. Gelarnya Tuhan. Ada yang susah kalau punya otak. Yesus disembah. Yesus itu gelarnya Tuhan. Ya, Hakikat maksudnya dia disembah. adalah firman. Disembahan itu, Disembah Pak. dong. Betul, Nah, dia disembah. Bapa disembah. Iya dong. Firman disembah. Ya iyalah, mungkin nggak kamu ngobrol sama saya ngobrol sama suaramu aja, badanmu saya nggak mau ngobrol. Mana bisa? Banyak yang Demikian Bapa disembah, ya firman di dalamnya disembah, roh di dalamnya disembah. Nggak mungkin kau nyembah Bapa, nggak kau sembah firmannya, nggak kau sembah rohnya. Pasti disembah, sebab ketiganya adalah Esa. Sebab ketiganya adalah satu. Ya, saya ngobrol sama suara Agatha, tapi saya nggak mau ngobrol sama badannya. Mana bisa cintaku? Harus, kau ngomong sama badanku, kau ngomong sama pikiranku, kau ngomong sama nafasku sayang. Iya. Bapa di surga. Iya. Terus Hmm. Yesus Gimana? di bumi. Yesus di sorga dan di bumi kemanusiaannya. Ya adalah. Pening aku Kak, pening. Iyalah, kayak pernah aja lu mikir. Emang lu pernah mikir? Loh, kalau kutunjukkan ayatmu, kok pening nggak kira-kira bang? Kita nggak bahas Al-Quran Kak. Takut, nggak ngerti. Kau pening nggak? Kira-kira melihat Tuhanmu itu bersumpah demi Tuhan? Tuhanku bersumpah demi Tuhan. Iya, belum pernah tahu ya? Terus Tuhanmu itu ngutus rasul Maksudnya? atas izin Allah. Belum tahu ya? Iya. Kasih nggak nih Sul? Sul,
Ya, 3.100 orang. Kita Kasih bahas nggak nih, agama Sul? juga. Kasih nggak, Sul? Ya Yang udah, dibahas bahas agama bukan saya agamaku. aja. Kamu kan nggak berani bahas agama. udahlah. Ya udah, bahas agamaku aja lah. Kalau bahas agama kalian itu nanti dilaporin soalnya. Iya. Kalau bahas agama Udahlah, kalian Kak. ngamuk dengan demo. Jadi memang enaknya tuh bahas agama Kristen aja memang. Ya, selamat menunaikan ibadah Memang ini puasa kan ya, Bang. roomnya Ya. itu. Iya, ya. Ya, mohon maaf lahir batin, Makasih ya, Kak. Bang. Iya. Jarang-jarang loh ada sebelah ini pening. Berat, saudara. Kasih Sul, kasih apa lu kagak ngasih jeep sama gue. Males. Ada Oktovan Teknik. Halo Oktovan. Halo, Kak Agatha. Waduh. Sehat Kak Halo. Agatha? Sehat. Islam Kristen. Ya, ya. Saya tuh Islam, Kak. Oke. Tapi gini ya, jadi kadang-kadang kalau ngobrol dengan ini begini, dengan itu begitu. Artinya gini, Kak. Sejujurnya, kan Allah itu di dunia itu cuman satu, Tuhan itu ya. Tuhan itu satu. Nah, tapi aktualnya banyak, gitu kan? Masing-masing di mana umatnya mengklaim bahwa merekalah yang benar, Tuhan mereka masing-masing, Tunggu. gitu kan? Tuhan itu satu, aktualnya banyak. Maksud saya gini, Aktualnya Tuhanmu nggak apa-apa. Aktualnya Tuhanmu itu kayak gimana sih? Aku jadi penasaran. oke, gini. Kak Agatha tanya, sebenarnya pertanyaan saya belum beres, tapi Kak Agatha tanya aktualnya Tuhan Makanya saya itu gimana gitu. narasimu ini setidaknya juga bisa diterima semua orang. Saya ini kan mencerna apa pernyataanmu. Jadi gunakanlah pertanyaan yang bisa kamu pertanggungjawabkan. Kalau kamu percaya Tuhan itu satu, aktualnya banyak, Tuhan mana yang aktual? Kalau Tuhan saya memang aktual, tajam dan terpercaya. Sebab dia ada 2000 tahun yang lalu menampakkan dirinya kepada banyak orang. Nah, Tuhan Anda nih, silakan, di mana faktualnya? Jadi gini, kalau memang kadang-kadang kita nggak bisa mengkonvertkan keimanan lain di keimanan yang berbeda gitu kan. Pertanggungjawabkan dulu narasimu Oke, gini, yang kira-kira. pertama. Jadi gini, kalau Kak Agatha tanya Tuhan saya ada gitu kan, kira-kira kan gitu. Kurang lebih Kak Agatha suruh tunjukkan ada di mana kan gitu kan. Betul. Ya, yang benar-benar ada dong. Yang benar-benar ya memang nih, ada. kan? Ya, yang benar-benar sedang berbicara kepada orang banyak. Siapa ini? Aktual itu artinya itu. Pastikan dulu Tuhanmu itu Oke. benar-benar berbicara kepada orang banyak. Ya kalau saya suruh menunjukkan Tuhan saya, Silakan. jadi gini, kalau lari ke situ susah. Kayak saya tanya ke Agatha begini, saya punya Makanya teman. Anda jangan berstatement yang mengatakan Allah itu satu, tapi aktualnya banyak. Yang benar-benar terjadi itu ya Tuhan Yesus. justru- Saya tidak klaim teologis, tetapi klaim saya bisa saya buktikan. Gini Kak Agatha, saya kan sedang mencari kebenaran itu gitu loh. Karena setiap saya ngobrol dengan ini beda lagi gitu. Ya, Ketika makanya, Anda ya, mengatakan, sadar nggak? memang Ketika Anda mencari kebenaran, berarti Anda nggak punya Tuhan. Karena Anda sedang mencari Tuhan. Allah itu adalah kebenaran, Tuhan itu adalah kebenaran, Yesus itu adalah kebenaran. Berarti Anda sedang mencari Yesus. Karena Yesus itu adalah kebenaran, kamu mencari Tuhan, berarti kamu nggak punya Tuhan. Karena Tuhan adalah kebenaran. ya nggak bisa Ini gitu lah. narasi Anda. Ya enggak. Jangan dibilang nggak Oke. bisa gitu. Karena Yesus mengaku, Agatha. akulah kebenaran. Kalau kamu mau cari kebenaran, berarti kau nyari Tuhan Yesus. Nggak Gini, ada, berarti di Kak Agatha. tempatmu. Sama halnya kayak begini, saya punya teman namanya Joko
Joko lagi bilang sama saya dia lagi di rumah sakit melahirkan seorang anak. Pertanyaan saya sama Kak Agatha, kira-kira anak Joko itu laki-laki atau perempuan? Jawab aja apa yang ada di pikiran kakak. Apanya yang mau dijawab? Saya punya teman. Nggak kedengeran suaranya, bro. Silakan. Anak Joko itu laki-laki. Hmm? Pertanyaan saya, kira-kira anak Joko itu teman saya laki-laki atau perempuan? Atau laki-laki atau perempuan? Saya punya teman Joko melahirkan anak. Mm-mm. Pertanyaannya gitu. Mm-mm. Jawaban kakak apa? Teman saya istrinya melahirkan. Joko. Temanmu Enggak, Joko. teman saya Joko. Terus Melahirkan, sedang di rumah sakit melahirkan anak. Joko Pertanyaan melahirkan saya, anak. Gimana cara Joko iya. melahirkan anak? Berarti lagi ngewek dong. Berarti kan di Joko sini memang gini. melahirkan anak. Joko memang melahirkan anak, yaitu dalam bentuk sperma. Makanya Joko disebut bapak. Makanya saya bilang Joko berarti lagi ngewek. Karena dia melahirkan. Ini logikanya. Kamu tidak mungkin disebut bapak kalau kamu tidak memperanakan anakmu, betul nggak? Nah, Joko kan seorang laki-laki. iya, Nggak laki-laki mungkin juga dong. memperanakan. Karena Nggak memperanakan bisa. artinya mengeluarkan. Loh, sekarang saya tanya, mungkin nggak ada anak kalau nggak ada bapak? Ya nggak mungkin. Tapi kan seorang anak itu lahirnya kalau- dari seorang perempuan. Bisa tidak anak itu lahir dari seorang perempuan kalau tidak suaminya dulu dari perempuan itu yang melahirkannya dari penisnya? Loh, Oke, sekarang saya tanya sama kakak. Bisa nggak seorang anak lahir dari laki-laki? Dari Ya, memang dari perut harus- perut memang. laki-laki. Bukan, kalau lahir itu artinya keluar. Keluar. Kalau Bisa lahir itu keluar artinya dari keluar. perut laki-laki. Kalau laki-laki mengeluarkan anak dari penisnya, itulah alat kelaminnya atau alat reproduksinya. Kalau perempuan, alat reproduksinya bukan penis. Nah, tetapi mestinya jadi alat reproduksi laki-laki itu penis, alat reproduksi perempuan itu adalah nya gitu. Bisa nggak keluar dari perut? Bisa kalau perempuan itu disesar. Secara normal itu dari misfinya. Ada yang salah? Tidak. Memang anak itu harus keluar dulu dari bapaknya, baru keluar dari mamanya. Kalau tidak keluar dari bapaknya, Itu kan- ini mamanya melahirkan dari laki-laki yang mana? Nah, makanya kamu saya ajarkan definisi dari memperanakkan atau melahirkan. Melahirkan atau memperanakkan itu adalah mengeluarkan sesuatu yang sebelumnya dikandung di dalam, lalu keluar. Laki-laki juga melahirkan melalui alat reproduksinya, yaitu sosis, karena dia tidak punya misfi. Jadi sama-sama melahirkan. Coba, mungkin nggak bini kau itu melahirkan? Kalau kau duluan yang melahirkan, yang bentuknya kayak kecebong itu, kecebong ayam. Nah, jadi kalau kamu bilang laki-laki tidak bisa melahirkan, laki-laki melahirkan. Makanya dia punya anak, Enggak. memperanakkan. Silakan. Saya nggak bertanya tentang proses sebuah kelahiran itu. Saya Loh, tanyakan kamu seorang harus lelaki. saya ajarkan. Kenapa? Oke, saya Silakan. terima. Maksud saya gini, seorang laki-laki tidak mungkin melahirkan dari melahirkan dalam dong. perutnya. Gak bisa. Melahirkan dalam perut. Yang- Gimana melahirkan dalam perut? Nah, ini diksi yang salah. Soalnya di dalam perut melahirkan itu mengeluarkan. Berarti anaknya di luar perut. Masih di dalam perut namanya, cuy. Melahirkan dalam perut itu artinya masih di dalam. Hahaha. Gini. Nggak ngerti bahasa Indonesia. Iya, saya paham. Oke, jadi gini pada intinya Oke, seorang sekarang laki-laki saya tanya kamu. tidak bisa Sekarang mengandung. saya tanya kamu anak siapa? Loh, Kamu anak siapa? ya saya anak mama saya lah, Nggak anak bapakmu berarti? anak bapakku juga. Lah, kalau kamu anak misalnya bapak kau Tejo, saya anak Pak Tejo, berarti Pak Tejo sudah memperanakkan kau. Namanya memperanakkan.
berarti melahirkan. Kalau kamu mengaku anak Pak Tejo, kamu sudah diperanakkan sama Pak Tejo. Belajar lagi saya. Benar, saya tahu. Iya, benar. Saya ke Berarti anak, tapi saya bapakmu anak kamu. Jangan dibilang bapak kau, kuajarin kau. Laki-laki itu melahirkan, tapi tidak dari misfi. Kenapa? Karena nggak punya misfi. Melahirkan dari sosisnya. Karena alat reproduksinya sosis. Saya ajarin nih anak jadi kecil gini. SD. Silakan. Jadi begini. Saya sebetulnya nggak lagi membahas tentang kesana. Saya tadi kan bertanya Silakan, itu analogi. seorang Saya tahu, laki-laki. nggak apa-apa, itu analogi. Iya. Sekarang masuk Gini, ke poinnya. Kak. Silakan ke poinnya. Silakan. Poinnya, oke, saya langsung ke poinnya. Jadi kurang lebih tidak mungkin seorang laki-laki melahirkan anak. Udah Oke? dijawab tadi dan ternyata itu nggak ketidakmungkinanmu- logis. Sebentar, ketidakmungkinanmu sudah saya jawab tadi dengan pernyataanmu sendiri. Kamu anak Pak Di-mute Tejo. lagi. Enggak. Kamu jangan mengatakan tidak logis karena saya sudah menjelaskan dengan logis. Langsung ke pertanyaan. Silakan. Jawaban saya udah sangat logis. Sebenarnya Ada nggak? Sabar, saya mau cek ya. 3.400 di sini. Logis nggak penjelasan saya? Dan ini terbukti secara sains. Logis nggak? Yang saya jawab. Silakan, loh. Kamu nggak belajar, makanya kamu bilang jawaban saya tidak logis. Ketidakmampuanmu dalam bernarasi itu ketidaklogisan, kamu kira salah. Ketidakmampuanmu itu artinya bukan ketidaklogisan. Jadi justru perbaiki diksimu. sebaliknya. Silakan. Ketika kakak bertanya, tunjukkan Tuhan saya, itu adalah pertanyaan yang nggak logik. Sama halnya ketika saya tadi mengatakan seorang laki-laki Loh, melahirkan. Ternyata saya bisa membuktikan. Laki-laki melahirkan, memperanakan. Kamu buktinya. Jadi ketika kamu laki-laki mengatakan, jadi gini, kamu mau mengatakan pertanyaan saya tidak logis, sementara mulutmu sendiri yang mengatakan, ya, aktualnya banyak Allah. Kamu menentang narasimu yang pertama dengan analogimu. Pokoknya kau hancurkan, kau bantingkan sendiri ke mukamu. Ya. Kalau kamu mengatakan, ini narasi dia. Ingat ya teman-teman, saya selalu mengingat apa statement kamu. Dan saya mencerna itu di kepala saya. Ketika kamu mengatakan, Tuhan cuma satu, tetapi faktualnya banyak. Kamu tidak bisa membuktikan faktualnya Tuhanmu. Kamu tidak sanggup membuktikan apapun. Iya, Sesuatu yang memang bisa tidak dibuktikan. bisa. Sesuatu yang bisa dibuktikan, artinya logis toh. Ya memang nggak logis. Gimana saya bisa ngomong kalau saya sedikit-sedikit Oke. di mute, kakak? Ini banyak yang kejang lagi ya. Enggak, masalahnya Ini padahal kita lagi berdiskusi ya. Kadrunnya udah langsung nge-report akun saya ya. Ini ya. Lucu ya, ketakutan ya kalian ya. Kenapa kalian tuh panik banget? Kalian saking paniknya nge-report gitu loh. Kenapa? Kalian cuman bisa nge-report kah? Ketika saya bisa menjawab, kalian nge-report gitu. Kabur. Inilah ya. Kalian memang ya. Jadi kalian pikirkan baik-baik. Kalau kamu anak bejo, maka bapakmu sudah memperanakkan kau. Terlalu logiskah saya? Sampai kalian ini kejang-kejang. Sampai kekejangan kalian itu menghanguskan banyak akun saya. Gitu. Hah, berat saudara.